Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan sampai ada satu orang pun keluar dari masjid ini dan dia nggak menyumbang masjid ini. Enak-enakan tidur di rumah Allah, tapi dia cuma numbang. Ya, enak-enakan dia nggak nyumbang rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Enak-enakan rumahnya ada sofanya, ada kipas anginnya, ada TV-nya. Tapi rumah Allah didiamin kayak begini, kurang ajar tuh namanya orang itu. Nggak bawa duit Ustaz. Saya sendiri kenapa ke masjid nggak bawa duit? Ke mall bawa duit. Betul? Kalau nggak ada juga masker lo sumbang deh. Masker lo sumbang. Betul, belum ngomong apa betul. Nah, siapa tuh yang hadirin melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kita bangkitin ekonomi umat. Jangan pelit-pelit. Umat Islam akan makin terpuruk kalau masih pelit. Maaf. Yahudi punya aturan 20%, 1/5. Gimana nggak makmur? 20% dari yang didapat buat sinagoganya. Nasrani namanya persepuluhan. 1/10, 10% dari rezeki yang didapat disumbangkan buat gerejanya. Giliran ente 2,5%, la haula wala quwata illa billah. Itu mah zakat fitrah, zakat yang ente simpen. Dalam Islam 2,5% itu bukan infaknya jangan ada aturan kayak begitu dong. Wa mimma razaqnahum, gitu dong. Lihat sahabat Nabi Muhammad, kenapa maju zaman Rasulullah? Kenapa zaman Rasulullah Islam menguasai 2/3 dunia? Contoh Utsman bin Affan yang mengeluarkan 25% dari hartanya untuk membeli sumur untuk minumnya orang Islam. Lain lagi Umar bin Khattab, ditinggalkan separuh. Taraktu nisfu ya Rasulullah, kutinggalkan separuh untuk keluargaku ya Rasulullah, separuhnya untuk Islam. 50% zakatnya Umar bin Khattab. Lain lagi Abu Bakar Siddiq, dia bawa hartanya pakai gerobak, pakai pikulan, sampai Rasulullah kaget, sampai ditanya, "Maka tarakta li ahlik ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Abu Bakar menjawab apa? "Taraktullah wa rasulih," kutinggalkan Allah dan Rasulnya. 100% dikeluarkan hartanya untuk Islam, Abu Bakar Siddiq. Lah kita 2,5% nunggu Ramadan, udah gitu dikeluarin lagi, ngitung lagi, ini kan buat listrik, buat telepon, sisanya baru kali 2,5%. Mau dibawa kemana Islamnya, saudara? Udah gitu 2,5% dihitung lagi, buat emak, buat bapak, buat nyak, buat engkau, buat encing. Orang lain nggak kebagian. Kalau begini terus, maka umat Islam tinggal kenangan. Umat Islam Indonesia tinggal kenangan. Apa mungkin hilang? Singapura dulu kerajaan Islam, namanya kerajaan Islam Temasek. Tuh Singapura 100% Islam di Singapura, namanya kerajaan Islam Temasek. Sampai 1555 rajanya masih Islam dan uangnya yang dipakai dinar dan dirham dan bahasanya sehari-hari bahasa Arab. Tuh Singapura. Lihat sekarang Filipina sekarang kayak begini. Dulunya mulai tahun 1480 Filipina itu kerajaan Islam, namanya kerajaan Islam Mindanao. Sekarang apa? Tinggal Filipina, tinggal Moro sedikit diubah-ubah kemana-mana. Apalagi Kamboja itu kerajaan Islam, namanya kerajaan Islam Champa. Ulama-ulama besar dari Champa, saudara. Sampai datang ke Indonesia menyiarkan Islam tahun 1500-an. Itu namanya Syekh Kuro. Itu ada di Tangerang, pesantrennya. Itu ulama besar dari Champa. Dulu kerajaan Islam Champa, sekarang Kamboja. Thailand itu dulu kerajaan Islam di sana. Kerajaan Islam Patani, Pattaya, Narasiwa, itu semua kerajaan Islam. Lihat jadinya sekarang. Mana kerajaan Islam di sana? Kagak ada Islam sama sekali. Tinggal Thailand, tinggal banci-banci Thailand doang yang joget ke kemarin. Lihat. Tinggal Patani sedikit kecil di ujung kampung. Saya pernah mendatangi kampung-kampung ini karena saya tahu. Myanmar dulu kerajaan Islam Rohingya dan Rohaya di sana coba. Sekarang dikuasai oleh Myanmar dan habis orang Islam di Rohingya dibantai. Bahkan Cina dulu Guangzhou itu kota Islam. Bahkan sahabat Nabi yang sangat populer Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya ada di Guangzhou. Sahabat Nabi Abu Kasbah makamnya di Filipina.
Sahabat Nabi, keluarga Abdullah bin Mas'ud makamnya di Barus, Sibolga, mendarat di Aceh 625 sampai 639 Masehi. Rasulullah wafat 632. Semua sahabat Nabi itu dakwahnya ke Asia semua sampai kayak begini. Dan sekarang Indonesia masih bertahan. Kenapa? Karena mulai 1404 Islam sudah diinjak kakikan di bumi oleh Sunan Gresik yang pertama kali dari Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim tahun 1404. Disitulah Islam mulai mencengkram dan tak tergoyahkan. Sampai kapan tergoyahkan? Sampai sekarang tergoyahkan. Zaman Pak Harto masih 98%, sensusnya sekarang tinggal 88%, saudara. Zaman Pak Harto masih ada Pancasila, pelajaran agama, bahasa Indonesia, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, kesenian dan kebudayaan. Sekarang apa? Nggak ada lagi frasa agama, berkurang, berhilang-hilang. Sampai dalam kamus pendidikan yang dikeluarkan Depdikbud, yang muncul tokoh PKI, Hadratus Syekh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari nggak ada. Bilangnya nggak sengaja, iya nggak sengaja mau kilo jauh dekat Gorau. Kenapa nggak sengaja cuma NATO? Ada apa ini saudara? Ya, jangan sampai umat Islam harus tetap ada di Indonesia. Tinggal dua, Indonesia dan Malaysia doang yang bertahan. Dan Malaysia hampir kejebol tuh. Tinggal 60% Islamnya di sana. 60% saja, 60 atau 62 cuman. Ya, Indonesia tetap bertahan. Karena itu, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, Allah kirimkan jodoh yang terbaik dan punya anak yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, demikian, maaf nyempong sedikit. Mudah-mudahan yang di webinar, yang di masjid apa? Baitul Haq. Ya? Baitul Haq dan di beberapa masjid yang memutar film ini, video ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, satukan kita semua. Amin ya Allah. Maaf nih, Anda mesti foto nih. Afwan Daru, kita besok aja, ini masih di masjid, masih seminar. Nah, ini saya punya kelompok, habis ini gabung sedunia. Ini enggak main-main, bukan omong kosong, bukan bluffing, bukan. Ya. Habis ini kelompok kami ini sedunia. Ya, perwakilannya di Belanda, di Swiss, Zurich, di Amerika, di Australia, di Jepang. Ini semuanya ini bergabung sebentar lagi. Jadi saya mesti mulai di rumah. Ya, mohon izin mulai di mobil, nggak bisa bergabung lagi karena mesti detail. Dengan adanya COVID-19 ini, selain ini musibah besar bagi bangsa kita, dalam dakwah ada hikmahnya yang luar biasa. Jadi apa? Jadi dakwahnya sampai terjangkau ke seluruh pelosok dunia. Ya. Saya di rumah, tapi bicara di 60 negara. Masya Allah kan? Itu gara-gara COVID. Jadi di antara pandemi yang merupakan musibah besar bagi bangsa kita, ada juga sedikit ya manfaat ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semoga hilangkan COVID di negara kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biar balik ke negara asalnya Wuhan. Tahu Wuhan di mana? Republik Rakyat Cina. Balik aja ke sana ya, Pit. Ya, Covid. Jangan gua kemarin lagi, Pit. Lu pulang kampung, Pit. Pulang kampung sono ke Wuhan. Biar kita pulang kampungnya ke Jawa ya. Ya, biar Covidnya pulang kampung ke Wuhan. Emang asalnya dari Wuhan, emang gua mengada-ngada. Emang Wuhan yang pertama kali ada. Wuhan, tahu Wuhan di Cina, ya, di Cina. Baik, hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Cina sini, ya Cina sono. Kalau Cina sini nggak boleh, itu saudara kita, sebangsa setanah air, ya, nggak boleh ngata-ngatain, haram. Cina lo, India, Pakistan, Arab lo haram, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sunda lo, Jawa lo, Betawi lo, Ambon lo, Maluku lo haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, demikian, mudah-mudahan kita tersadarkan, jangan pelit-pelit buat Islam, mumpung di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Yang tadi Anda doa untuk yang menyumbang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang enggak nyumbang juga ya Allah, kesian yang enggak nyumbang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ujungnya enggak tega juga gue. Amin Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Terakhir sebelum tutup, tolong pertahankan 20 rakaat.
Jangan goyah, jangan goncang. Tolong pertahankan 20 rakaat. Kita orang Betawi dulu, mana ada masjid 8? Ada? Ada masjid 8? Agak bakal ada. Anda nggak bilang salah ya. Jangan diputar balikin ya. Kalau mau 8 rakaat terawih cakep, silahkan, bagus. Ingat, Anda cuma nanya. Dulu waktu kita kecil tidak satu pun masjid dan musola bikin 8 rakaat. Ayo, saksinya orang tua, saksinya, saksi nggak? Saksi nggak? Masih kecil ya. Beda umur kita. Di masjid saya, Baitul Salam 20. Belakang rumah saya Masjid Nurul Iman, punyanya Pak Haji Sanusi 20. Belakang lagi punya Haji Sairun, Masjid Nurul Fitrah 20. Belakang lagi punya Taufik, ya Haji Taufik, Masjid Uswatun Hasanah 20. Sebelah rumah saya Masjid Komseko, punya Haji Ibrahim Al-Nur namanya, Masjid An-Nur Komseko 20. Kagak ada yang 8 satu pun yang bersumpah, kagak ada. Sekarang semuanya 8 ya. Mudah-mudahan nggak berkurang ya. Takut bahkan tahun depan 8 kebanyakan, 4 aja deh, mau jauh-jauh kalau 4 borau ini. Jangan dong ya. Ingat, jangan diputar balikin. Anda bilang nggak salah. Anda bilang nggak salah, semua ada dalilnya. 8 boleh, 20 boleh, cakep begitu ya. Supaya lebih enak kombinasi. 10 hari pertama 8 nggak apa-apa deh, buat mulai ngegas. 10 hari kedua 20 dong, tak 10 hari ketiga 36 dong ya, 20 tambah 16 36 dong, Madinah 36 ya, Mekah 20 ya. Jadi mudah-mudahan ya, Madinah sekarang 20, dulu 36 zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz 26, zaman Sultan Salah bin Ayyubi 23 36 Madinah, Mekah tetap 20 nggak berubah dari zaman Umar bin Khattab. Kenapa 36? Karena untuk menyamai, karena di sana nggak pakai tawaf di Madinah begitu. Sekarang sama-sama 20 ya. Mudah-mudahan mereka nggak sampai 8. Kalau mereka 8 kita 4. Kalau mereka 4 kita nggak terawih akhirnya. La haula wala quwata illa billah. Pesan terakhir, pertahankan 20 supaya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak kita sujud, lebih terangkat derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mau izin langsung menuju luar negeri. Tapi dari rumah. Ya, teman-teman yang di webinar, maafin saya, Pak Khairuddin, maafin ya. Insyaallah ya. Kalau jawabnya silahkan lanjut. Anda nggak putus. Kita di mobil kita WhatsAppan buat kita tanya jawab ya. Insyaallah. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.